Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Purwanto, guru agama Katolik SMA Cinta Kasih Seji. Sekaligus saya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Rekan-rekan guru, kurikulum merdeka yang saat ini kita terapkan mendorong pembelajaran berpusat kepada siswa. Mengapa demikian? Yang pertama, supaya pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara lebih menarik. Yang kedua, supaya pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Dan yang ketiga, supaya pembelajaran itu melibatkan sebanyak mungkin siswa secara optimal. Karena itu pada video ini saya ingin men-sharingkan sebuah metode sederhana di dalam pembelajaran yang bisa melibatkan siswa secara optimal, yang saya sebut dengan metode ITIK, yang terdiri dari I-nya itu adalah introduksi. Di dalam pembelajaran ada pengenalan, introduksi, pengantar. Lalu yang kedua, T-nya itu adalah transisi. Dan yang ketiga adalah isinya, kontennya. Dan yang keempat adalah kesimpulannya. Teman-teman, tujuan dari video ini, video pembelajaran ini adalah yang pertama, agar guru memperoleh inspirasi untuk melaksanakan pembelajaran yang asik. Dan dengan demikian siswa-siswa bisa senang di dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, guru bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna di dalam implementasi kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, guru mempunyai alur pembelajaran yang menarik dan bermakna, yang saya tadi sebut dengan metode ITIK. Dan yang keempat, semoga video ini bisa memotivasi teman-teman guru bahwa pembelajaran yang menarik, bermakna, dan menyenangkan, dan berpusat pada siswa itu sesungguhnya bisa diterapkan dan tidaklah sulit, asal kita sedikit lebih kreatif di dalam pembelajaran. Sekarang, marilah kita melihat simulasi implementasi metode ITIK di dalam pembelajaran di kelas yang saya laksanakan dengan topik pembelajaran suara hati. Siap. Selamat pagi. Bagaimana? Silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, kita semua dalam kondisi yang baik. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Morgan pimpin doa. Saya akan absen satu persatu. Nanti kalau saya sebut namanya, saya panggil, kalian menjawab dengan satu kata atau satu kalimat positif. Paham? Paham. Oke, saya mulai. Vincent. Bapak. Dewangga. Bahagia, Pak. Bahagia. Albert. Ceria. Angelin. Senang, Pak. Nah, luar biasa. Kita semua dalam kondisi yang sangat bahagia. Siapa di antara kita yang pernah membuat kesalahan? Angkat tangan coba. Semua pernah ya? Iya. Enrico pernah? Iya. Terima kasih. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian itu melakukan kesalahan? Angelin? Menyesal, Pak. Menyesal. Enrico? Alexandra? Takut sih, Pak. Apa? Takut. Takut. Oke. Mungkin ada lain yang mau mengungkapkan apa perasaan? Ya. Panik, Pak. Panik. Ellen? Hah? Galau gitu. Galau, sedih, takut, panik. Itu adalah tanda bahwa kita mempunyai suara hati. Inilah anak-anak topik yang akan kita pelajari hari ini tentang suara hati. Atau orang kadang menyebut apa? Hati nurani. Minggu lalu kita sudah belajar tentang manusia sebagai citra Allah.
Nah, kita akan tahu, akan belajar apa itu suara hati, bagaimana peran suara hati, bagaimana membina suara hati, lalu mengapa suara hati bisa salah. Teman-teman, setelah tadi kita melihat bagaimana introduksi dilaksanakan di dalam pembelajaran, bagian isi, bagian proses pembelajaran, teman-teman dapat desain sedemikian rupa sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah, dibuat secara menarik. Bisa misalkan teman-teman memberi waktu kepada siswa-siswa untuk melakukan pembelajaran mandiri dengan bantuan pertanyaan. Misalkan, apa itu suara hati? Beri satu kasus seseorang untuk memutuskan berdasarkan suara hati. Kenapa suara hati itu bisa salah? Lalu bagaimana suara hati itu bisa dibina? Dan dasar kitab suci mana yang memberikan penegasan, memberikan dasar pentingnya suara hati? Nah, setelah siswa-siswa diberi waktu secara mandiri, teman-teman bisa memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk menyampaikan hasil studi mandirinya. Bisa diminta 3-4 siswa untuk menyampaikan hasil pembelajarannya. Tentu disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Setelah 3 atau 4 siswa menyampaikan hasil pembelajarannya, teman-teman sebagai guru bisa memberikan sebuah peneguhan, menyampaikan materi suara hati itu dari PPT yang teman-teman siapkan. Dan teman-teman bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, adalah tahap membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sesungguhnya yang membuat adalah siswa dengan bantuan guru, dengan intervensi guru. Kemudian pembelajaran bisa ditutup dengan refleksi dan doa. Berikut ini adalah contoh cara membuat kesimpulan dan refleksi pada akhir pembelajaran. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar suara hati dan beberapa di antara kalian sudah pada bertanya tuh. Keren-keren tuh. Hendrik tadi tanya. Nah, sekarang kita akan menutup pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, kita akan membuat kesimpulan. Apa sih suara hati? Coba siapa yang ingin membuat kesimpulan? Ya, silahkan Vincent. Suara hati itu kemampuan kita untuk membedakan yang benar dan yang salah. Oh ya, keren. Tepuk tangan dong. Nah, ada lagi nggak? Oh ya, Kristal. Suara hati itu bisa menentukan mana yang baik dan buruk. Suara hati itu bisa menentukan, bisa memilih yang baik dan yang buruk. Betul atau betul? Betul. Tepuk tangan. Keren. Siapa lagi? Silahkan Catherine. Suara hati itu bisa salah karena orang tidak Tuh, suara hati itu bisa salah karena orang tidak mengikuti bisa. suara hatinya secara terus-menerus. Wah, betul atau betul? Tuh. Betul, oke. Ada lagi? Silakan Yosua. Untuk membina suara hati, kita bisa melakukannya dengan baca kitab suci, Wih. refleksi. Wih, keren. Jadi, anak-anak kita sudah belajar mengenai suara hati dan kita sudah tahu apa itu suara hati, lalu mengapa suara hati bisa salah, apa perannya, lalu bagaimana membangun suara hati. Nah, sekarang sebelum kita menutup pertemuan ini, seperti biasanya kita akan membuat refleksi singkat, yaitu dengan menjawab 2 pertanyaan. Kalian tulis di dalam buku kalian, dari pelajaran ini hal-hal baru apa yang kalian peroleh mengenai suara hati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, satu saja tindakan baik apa yang akan kalian lakukan untuk membangun, membina suara hati. Itu refleksi kita hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua bisa mendengarkan suara hati kita, bisa membangun suara hati kita. Untuk menutup pertemuan kali ini, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya minta, silakan berdiri.
Saya minta Dewangga untuk pimpin dengan doa. Silahkan dari situ saja. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Memberi salam. Terima kasih. Begitulah teman-teman video pembelajaran yang saya sharingkan, sebuah metode pembelajaran yang interaktif, menarik, sederhana yang saya sebut dengan metode ITIK. Introduksi, transisi, isi, lalu kesimpulan. Bagaimana? Silahkan Anda mencoba dengan kreasi Anda. Semoga video ini bermanfaat, sukses untuk kita semua. Terima kasih.